Halo, hai people, kita ketemu lagi dan saya akan mengundang satu teman yang sekarang sudah menjadi direktur, presiden direktur bahkan namanya Ibu Rina. Saya ingat ketika saya membuat buku kedua bersama Ibu Siltamia, yaitu Leader in Action, itu ada satu yang saya minta komentar dari Ibu Rina. Saya baca sedikit ya. Jadi dia berawal dari atau berkarir di Astra International di corporate. Ibu Rina orang yang detail, orang yang sangat kuat di konsep. Itulah Rina, dan sekarang dia menjadi seorang yang sukses, dan hari ini saya mengundang di Heist People untuk memberi pandangan-pandangan atau memberi apa yang dia punya kepada generasi muda Indonesia untuk menjadi bagian dari kontribusi Heist Media atau Heist People kepada teman-teman muda Indonesia. Jadi selalu ada reason di balik itu, bukan cuma for the sake of maunya cepet-cepetan aja, tapi ditanya kenapa, yang penting cepet. Nggak begitu juga, karena anak sekarang sangat pintar ya. Kita kan yang sering dianggap negatif adalah pakai perasaan gitu ya. Saya bilang enggak, justru itu positif. Asal as long as pikirannya juga dipakai. Bu Rina ini maunya itu semuanya itu maunya cepat, tepat gitu ya. Berhasil, sukses gitu. Dan ya memang bukan itu tujuan kerja, saya bilang gitu ya. Jadi saya dengar-dengar nih, Ibu baru saja terpilih menjadi ketua perempuan Astra. Nah, itu gimana ceritanya, Bu? itu dia. Halo Heist People, selamat datang kembali di Heist Podcast. Kali ini saya dengan Merly Sidik akan menemani Anda. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang perempuan yang berkarir sejak lama di Astra Group sampai ada di puncak kepemimpinannya. Mari kita undang Ibu Rina Apriana. Welcome Bu Rina. Halo Merly. Iya, senang Halo sekali. Heist People. Heist People ya panggilnya ya? Iya, Heist People. Selamat datang di podcast Heist hari ini ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan perempuan di era digital. Kan pas banget nih, ini Ibu Rina banget nih. Kayaknya nggak ada. Perempuan banget gitu ya. Udah perempuan banget dan digital, Bu. Digital, nggak banyak betul. Kan kayaknya. Iya. Betul. Pertama, sebagai presiden director itu nggak banyak seorang wanita. Kedua, udah presiden director di digital company lagi. Gitu ya. Iya, betul. Jadi ini diskusinya akan panjang gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong Bu Rina, kayaknya udah lama banget ya kerja di Astra Group. Itu kalau misalnya dilihat, kayaknya lulus langsung ke Astra Group, bener nggak sih? Betul banget. Jadi masih rikiplik gitu, masih fresh banget gitu udah masuk Astra Group. Iya, saya lihat itu hampir 30 tahun loh Bu. Hampir, ya kan? Berapa tahun lagi ya gitu ya. Iya, gitu. Nah, boleh diceritain mungkin Bu, teman-teman di Heist People ini kan bisa jadi nggak tahu ya, Bu Rina ini bagaimana perjalanan karirnya sampai akhirnya sekarang menjadi CEO dari Astra Pay, gitu. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Bu. Ya, tapi siap-siap ya, agak panjang nih kayaknya ya, karena tadi ya hampir 30 tahun katanya. Oke. Jadi benar sekali Merly, jadi saya lulus kuliah itu ya langsung masuk Astra Group sampai dengan sekarang. Sudah lebih dari 26 tahun, jadi mungkin 3-4 tahun lagi benar tuh hampir 30 tahun. Gitu ya. Jadi saya memulai karir memang dari fresh graduate, saya masuk sebetulnya di Astra International, di corporate, di head office. Muter-muter, kalau disingkat gitu ya, kemudian terdamparlah di digital gitu, itu kalau singkatnya gitu ya. Tapi kalau saya elaborate dikit, jadi saya masuk itu sebetulnya di HRD, di HC. Jadi ini juga tadi ya udah perempuan gitu ya, kemudian langka gitu ya, dan ternyata kalau saya cerita background saya itu ternyata HRD awalnya gitu. Orang juga
kok bisa ya Bu nyebrang-nyebrang gitu. Nah, ternyata gini ya, Haze people ya, teman-teman Haze people semua. Kalau kita punya keinginan dan bekerja keras itu ternyata bisa. Jadi saya dari HRD, kemudian puter ke bisnis, akhirnya sekarang di digital company. Kira-kira gitu. Jadi kurang lebih sudah sekitar 6-7 tahun karir saya belakangan itu sudah di digital company sebetulnya. Gitu. Tapi sebelumnya juga ada di Multifinance dan sebelumnya lagi saya di korporasi di Astra International gitu. Nah, yang bikin saya penasaran, Ibu itu sebenarnya memang orang yang target oriented. Oh, saya suatu hari mau di pucuk pimpinan gitu kan ya? Atau memang kan kita biasa ya do the best lah ya pasti. Atau ada yang juga orang yang kerja extra miles lah ya gitu dari apa yang dikasih gitu kan. Sehingga akhirnya mencapai posisi ini. Mencapai posisi ini ya. Kalau ditanya begitu ya, kalau saya reflect balik gitu. Apa iya ya dulu saya waktu masuk gitu atau waktu masih kecil ditanya gitu apa sih cita-citanya gitu jadi CEO gitu. Rasanya enggak ya. Dulu lucu tuh waktu saya masih kecil mau ditanya jadi apa, saya mau jadi pustakawan. Itu agak aneh sih. Iya sih, Bu. Salah satu dream saya waktu itu adalah punya perpustakaan gitu. Tapi kok melenceng banget gitu ya. Nah, jadi tadi kalau ditanya apakah iya ya saya sejak awal men-set target. Saya bilang sebetulnya tidak. Tapi dengan berkembangnya karir saya pasti ada aspirasi. Gitu. Aspirasi itu lebih ke arah gini. Ya oke, kalau kita sebagai seorang, misalnya di awal saya sebagai seorang officer atau spesialis, gitu kan bekerja untuk diri sendiri. Gitu ya, kita memenuhi kebutuhan pekerjaan kita sendiri. Pasti ada keinginan untuk oke ya, gimana saya mau kontribusi lebih. Ya oke lah, mungkin naik menjadi seorang manajer gitu ya, di satu unit kecil misalnya gitu. Nah pasti dari setiap langkah kita itu, saya selalu oke, kalau saya sudah bisa di sini, saya bisa bermanfaat nggak ya untuk yang lebih besar gitu. Jadi bayangan saya itu oke, kalau misalnya saya bisa lakukan ini di sini, kalau di lingkup yang lebih besar akan lebih bermanfaat dong harusnya gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi tidak pernah mentargetkan satu posisi khusus, tapi saya selalu pengen kalau kerja itu ada something gitu. Gitu karena saya selalu bilang tuh kalau sekarang ya ke anak-anak saya gitu di kantor, kerja itu capek nggak? Capek gitu. Kalau kerja nggak capek ya mungkin yang ya punya perusahaan sendiri pun pasti capek ya. Mungkin lebih capek gitu kan karena mikirin semua. Kerja itu pasti capek. Tapi kalau kita capek, apa yang kita mau tuju? Apa yang kita mau tinggalin gitu. Jadi kalau bukan sesuatu yang bagus, ya dapatnya capeknya doang sama gaji lah tentu saja gitu ya. Jadi dapat capeknya, dapat gaji, dapat apa sih yang kita tinggalkan gitu. Jadi itu sih. Jadi saya ada motivasi itu bahwa oke, saya mau bikin sesuatu yang bagus, yang baik. Kemudian orang akan ingat gitu, oh ini kan dulu Rina yang bikin gitu. Nah buat saya itu satu kebanggaan lah gitu. Mungkin itu ya. Jadi kalau ditanya apakah sejak awal saya mentarget itu, mungkin tidak. Tapi ada motivasi gitu, ada keinginan untuk apa ya yang saya bisa buat lebih gitu. Kira-kira seperti itu. Ya memberi dampak, berkontribusi juga untuk perusahaan ya. Nah, saya penasaran nih dengan berkarir yang lama itu sekarang menjadi presiden director. Kalau misalnya sebenarnya mungkin cocoknya ditanyanya ke timnya Bu Rina nih ya, gitu. Apa sih satu kata gitu gaya kepemimpinan Bu Rina atau Bu Rina ini image-nya seperti apa? Gitu ya. Wah, mungkin benar ya harus tanya ke tim saya ya. Gitu mungkin gini, takut gitu kali ya. Ya, jadi kalau ditanya apa sih leadership style saya gitu. Memang kalau kita ngomongin leadership kan sepanjang karir ini ada evolusi. Kita evolve terus gitu. Mungkin waktu awal jadi junior manager lebih ke pola kepemimpinannya adalah yang banyak direction misalnya gitu. Tapi kan berkembang semakin karir naik gitu dan juga yang kita hadapi beda ya. Mungkin saya jadi head atau jadi leader 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda yang dihadapi gitu. Mungkin itu juga beda. Industri juga beda gitu kan. Nah, kalau saat ini ya, kalau saya boleh klaim gitu ya, tapi mungkin boleh nanti dicek balik gitu ya ke tim saya. Saya bilang gini, saya ini sekarang adalah leaders yang beberapa orang kasih feedback juga ke saya sebetulnya. Jadi bukan saya menerjemahkan, tapi ada teman-teman saya yang bilang kamu tuh gini gitu. Dibilang sekarang saya tuh pace setting leader. Ya, jadi apa sih artinya pace setting leader itu? Intinya gini, saya mau setiap tim saya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Apalagi anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang tuh pintar-pintar. Bener ya, mungkin Mary juga ini ya. Jadi ya pastilah ya pendidikan bagus, gizi mungkin lebih bagus gitu kan. Jadi mereka pintar-pintar gitu. Nah, bagaimana kita sebagai leader mengeluarkan versi terbaik dari anak-anak ini. Jadi saya itu pace setting leadership. Jadi
ini ada kaitannya juga dengan saya model leaders yang maunya semua itu selesai dan cepat gitu. Jadi pace setting gitu. Jadi kalau lambat-lambat saya bilang nggak bisa nih. Bukan masalah saya maunya cepat, industri kita maunya cepat. Betul. Jadi di industri ini kita ketinggalan, orang udah launching duluan. Orang launching duluan, kita ketinggalan udah nggak dapat market misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita sebagai leader harus setting. Mereka ngikut gitu. Karena kalau enggak kan mereka kan ya namanya orang secara natural kan maunya santai gitu misalnya gitu ya. Maunya oke lah, yang penting kita balance ya Bu, gini ya oke boleh balance, tapi ini ada something nih yang harus kita tuju dengan misalnya tadi time setup yang seperti apa gitu. Jadi juga relevan dengan industri saya saat ini ya, di mana benar tuh kalau kita nggak cepet tuh udah hilang deh gitu, orang udah duluan gitu. Jadi pace setting leadership itu bagaimana kita mengarahkan tim atau mengeset organisasi ini mau diajak kemana gitu, dan tim kita bisa mengeluarkan hal terbaik dari mereka. Ya jadi kalau misalnya itu bahasa kerennya gitu ya, pace setting leadership. Tapi mungkin kalau bahasa di anak-anak, Bu Rina ini maunya itu semuanya itu maunya cepat, tepat gitu ya, berhasil, sukses gitu. Lah ya memang bukan itu tujuan kerja saya bilang gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu happy gitu. Bisa jadi gitu, karena mungkin gimana sih dulu saya kerja gitu aja cukup, sekarang kok jadi nggak cukup seolah-olah gitu ya. Saya bilang beda eranya gitu. Mungkin waktu itu cukup karena kita mungkin industrinya apa. Sekarang industri kita apa gitu. Nah, jadi kalau saya coba menerjemahkan tadi apa sih leadership style saya saat ini ya. Tentu saja ini bisa berbeda gitu ya di tim yang beda gitu, adalah saya seorang pace setting leaders sebetulnya gitu untuk organisasi yang mau dibawa kemana dan anak-anaknya mau ditarik seperti apa gitu. Menarik nih Bu. Kira-kira begitu ya. Saya ngebayangnya kalau timnya Ibu nih, Bu Rina ini ada project deadline-nya kapan? Kemarin. Kemarin kenapa Bu? Kemarin kompetitor kita udah 3 bulan yang lalu. Sorry to say. Betul. Gitu ya. Jadi selalu ada reason di balik itu, bukan cuma for the sake of maunya cepet-cepetan aja. Tapi ditanya kenapa? Yang penting cepat. Nggak begitu juga. Karena anak sekarang sangat pintar ya. Mereka juga logik gitu. Jadi kalau kita nggak bisa jawab dengan hal yang logik gitu ya, dengan hal yang make sense, mereka juga nggak buy-in sebetulnya. Gitu. Saya bilang, itu bukan keinginan saya loh. Kamu lihat dong di industri. Ya kan kamu baca sendiri kan di koran gitu ya, gimana mereka berkembang seperti itu, kita mau nunggu apa lagi gitu. Gitu ya. Jadi tuntutan industri juga. Oke. Nah, terus berikutnya nih Bu, kalau misalnya di industri teknologi itu kan identik dengan pria ya Bu ya, laki-laki. Nah, pernah ada nggak sih Bu satu momen yang menguji persepsi tersebut gitu? Iya, benar tadi 2 hal ya. Yang pertama adalah di posisi ini pun porsi perempuannya kan emang sudah makin sedikit gitu ya. Yang kedua di industri ini sebetulnya saya ya kebetulan saya nggak tahu apakah saya memang sangat positif melihat segala sesuatu gitu. Saya to be honest tidak terlalu merasa bahwa ada something different gitu ya antara waktu saya berkarir gitu dengan teman-teman saya yang yang laki-laki berkarir gitu, karena saya sudah terbiasa di environment yang meritokrasi gitu ya. Jadi yang based on performance gitu. Jadi kamu mau mencapai sesuatu gitu harus ada effortnya, harus performance-nya seperti apa, kompetensi apa yang harus dibangun gitu. Jadi kalau ditanya seperti ini saya agak-agak mikir gitu apa ya sebetulnya. Tapi memang betul kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang lainnya, karena kebetulan saya juga belakangan lagi memperhatikan ada apa ya maksudnya di dunia pekerjaan perempuan dan laki-laki ini seperti apa. Jadi sebetulnya banyak hal yang setting kita sendiri di kantor gitu, di industri, di perusahaan itu yang mungkin lebih banyak memberikan seolah-olah memihak gitu ke gender yang berbeda gitu dibanding kita pria misalnya gitu ya. Jadi satu tadi memang pada saat kita berkarir naik gitu pasti yang perempuan itu udah gugur duluan gitu. Gugur itu bukan berarti tidak kompeten, tidak perform, bukan, tapi ada pertimbangan lain yang mereka ambil gitu. Nah, di mana yang seperti itu kok tidak pernah menjadi isu gitu di laki-laki gitu ya. Jadi orang kan selalu bilang misalnya gini, saya meeting pulang malam gitu ya. Orang selalu nanya, "Kamu kok pulang malam? Emang keluarga kamu nggak protes gitu atau diapain?"
Tapi ada nggak yang nanya, misalnya seorang Pak Har gitu pulang Iya. malam gitu ya, Pak Har kok pulang malam? Rasanya nggak ada gitu Nggak ya. ada. Jadi kenapa pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan ke karyawan wanita Iya, gitu, iya. perempuan gitu. Jadi saya bilang bahwa oke, bisa jadi memang ya mungkin kita juga ada nature ketimuran juga ya, Iya. bahwa sejak awal bahwa wanita itu ya bekerja, tapi bekerjanya tuh ada takeran gitu ya. Oh, jam segini mungkin ya seperti itu gitu. Tapi dari pengalaman saya tadi, to be honest, yang begitu-begitu itu, jadi yang pertanyaan atau yang tadi setting-setting bahwa lebih tidak memihak ke perempuan, saya nggak pernah terlalu ambil pusing gitu. Saya bilang, oh ya karena kerjaan saya belum selesai. Gitu, misalnya gitu ditanya tadi. Oh gitu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong, yang namanya kerjaan kan saya harus tanggung jawab gitu. Iya kan, ya masalah keluarga kan masalah saya. Iya kan, bagaimana saya memanage-nya kan, ya kan itu urusan saya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya pernah nggak ada momen gitu ya, saya nggak terlalu punya yang spesifik ya, tapi secara umum dan tadi belakangan saya sempat ngobrol dengan teman-teman saya, ternyata itu terjadi gitu. Jadi saya sekarang coba memahami, mungkin dari bukan pengalaman saya pribadi ya, tapi dari pengalaman tim saya atau teman-teman saya gitu. Oh, ternyata benar ya, ada something yang masih terus kita harus perjuangkan gitu. Untuk tadi bahwa inclusivity perempuan ini jadi sama gitu, misalnya gitu kan. Dulu saya pernah nih ditanya, oh kita ada project ya keluar kota, kamu ada masalah nggak? Masalah apa gitu ya, maksudnya gitu ya. Padahal yang laki-laki kan tidak pernah ditanya seperti itu gitu. Nah, apakah ini maksudnya diskriminasi atau justru mereka sangat berempati? Juga bisa juga gitu ya. Tapi saya bilang, oh iya ya, ini ternyata ada perbedaan ya. Tinggal kita melihatnya POV-nya yang tadi apakah positif gitu ya. Artinya oh positif kok karena dia mengconsider, atau jadinya negatif gitu. Oh negatifnya adalah tuh kan kamu kan nggak mau kan gitu, karena kamu ini kan gitu, misalnya gitu ya. Merly ya, mungkin nggak tahu, Merly juga mungkin punya pengalaman juga ya kali ya. Betul. Terutama waktu lagi hamil tuh Bu biasanya kan gitu. Ya udah nggak keluar kota dulu ya gitu. Iya. Tanpa pernah ditanya gitu kan. Kamu sebetulnya maunya apa gitu ya. Iya. Bener kan, POV-nya bisa dua kan, bisa privilege. Iya kan, tapi bisa juga, jangan-jangan ini bukan privilege ya sebetulnya gitu ya. Betul Bu. Thank you. Nah, terus industri yang bergerak cepat ini kan pasti di timnya Bu Rina kan ada perempuan. Nah, apa sih Bu harusnya mindset ataupun skill yang mereka perlu punya gitu kan, supaya mereka bisa ya tadi nggak dipisah-pisah seperti itu ya Bu ya gitu. Nah, ini yang sering saya ingetin ya ke tim saya ya. Kita jangan menormalisasi diskriminasi, gitu. Karena saya juga di salah satu diskusi saya juga pernah bilang gini, kadang-kadang kita sendiri loh yang quote unquote mendiskreditkan gender kita. Misalnya gini, jangan kasih gue yang ujung dong, gue kan nggak enak, gue perempuan, gitu ya. Kan kita sering ya sehari-hari gitu. Atau gini, oh kalau yang itu kan di pabrik ya banyak cowoknya, jangan gue lah, gitu ya. Jadi kita stop menormalisasi itu, gitu. Karena at the end of the day kan karena kita terbiasa, orang jadi mengarah ke sana, gitu. Buat saya adalah profesional is profesional, regardless apa gendernya. Artinya kalau kita ambil itu sebagai tugas profesional, itu harus take it sebagai responsibility, gitu. Jadi seringkali saya juga mengkritisi nih ya, quote-unquote mengkritisi lah. Kadang-kadang kita cewek ini juga kayak menormalisasi gitu hal-hal yang seperti itu. Buat saya sometimes mungkin menjadi tidak profesional. Sementara dari sisi misalnya dari sisi salary kita mintanya sama gitu ya. Ya nggak sih, oh nggak bisa dibedain dong, sama. Tapi begitu kerjaan atau ada something yang ini kita yang withdraw misalnya gitu kan. Nah saya bilang, nah kayak begitu tuh kita maunya dianggap tadi setara, inklusi, tapi kita sendiri yang sering kali gitu ya bingung nih mendudukkan posisi kita. Makanya saya kalau saya ingetin ke tim saya, regardless gender, professional is professional. Once kita ditunjuk atau kita sudah ready untuk menjadi seorang misalnya GM, leader, CEO apapun, ya segala konsekuensinya harus diambil. Gak bisa misalnya mau posisinya, mau gajinya, tapi konsekuensi pulang malamnya nggak mau. Misalnya gitu ya, atau konsekuensi masih sepaket gitu. Nah itu sih Merly ya kira-kira ya, cukup tricky sih, tapi menurut saya
Enggak lah, kalau nggak kan nggak fair juga dengan teman-teman kita yang ini waktu gaji aja lu minta sama gitu ya misalnya gitu ya. Mungkin yang pria nanti kebalikannya. Kebalikannya gitu. Kok saya terus yang diutus dinas? Betul, dinas gitu ya. Saya juga punya keluarga gitu ya. Iya. Itu kira-kira. Nah, kalau dari Astra Pay sendiri ada langkah apa nggak sih Bu yang dilakukan untuk mendukung karir perempuan di internal perusahaan? Nah, fortunately ya, saya bilang fortunately bahwa di Astra Pay itu cukup balance ya. After the fact ya, saya tidak mentarget dari awal, oh kalau rekrut harus yang cewek sekian persen, enggak. Tapi after the fact-nya bahwa sekarang cukup balance. Termasuk di sisi leadership-nya gitu ya. Nah menurut saya ya, ternyata benar ya, ada kan kalau kita ditanya apa sih bedanya leadership seorang perempuan gitu dibanding yang lebih lah gitu ya, dibanding dengan laki-laki gitu. Salah satunya adalah kita kan yang sering dianggap negatif adalah pakai perasaan gitu ya. Saya bilang enggak, justru itu positif. As long as pikirannya juga dipakai. Kan suka dikotomi gitu ya. Oh, pakai pikiran atau pakai perasaan gitu kan. Nah, memang yang salah adalah ya perasaan doang, pikirannya nggak dipakai misalnya gitu. Tapi kalau ini ditambahkan, jadi kalau kepala ditambahkan dengan hati kan akan lebih baik. Betul. Gitu. Nah, contohnya misalnya kalau di tempat saya tuh gini, kan kalau anak-anak developer gitu, mereka survei cowok gitu, Bu, UI itu misalnya customer journey, ini dari survei saya tuh Bu begini, ya. Saya bilang survei. Nah, kontribusi kita adalah saya bilang tar dulu, ini kan ada intuisi ya. Jadi orang waktu buka handphone gitu ya, ada intuitif istilahnya. Jadi kalau kita ngetik kiri dulu apa kanan dulu intuisi, kalau orang masuk itu intuisinya langsung lihat meja atau langsung lihat apa itu kan intuitif. Nah, kalau kita perempuan kita bisa menambahkan unsur intuisi ini ke dalam survei tadi. Ya walaupun kadang-kadang mereka suka gini, tapi surveinya nggak bilang gitu loh Bu. Iya kan? Datanya nggak bilang begitu. Karena kepalanya yang terus dipakai gitu kan, datanya nggak gitu Bu. Tapi kan ada intuisinya, ada intuitifnya yang bisa jadi pada saat kita survei, intuitiveness itu tidak bisa diceritakan, nggak bisa ditanya gitu. Namanya juga intuisi gitu ya. Jadi boleh ditambahkan gitu. Nah jadi poin saya adalah ternyata hal itu melengkapi. Bukan justru negatif gitu. Ini melengkapi. Jadi kalau kita punya hasil survei ditambah dengan tadi intuitiveness-nya, ternyata UI-nya atau customer journey-nya itu lebih enak, Bu. Mereka buka tuh langsung kelihatan tuh, Bu, gede ininya di sini. Misalnya gitu. Jangan begitu dibuka nyari-nyari sebelah mana ya ini tombolnya gitu. Nah, seperti itunya. Jadi di Astra Pay itu saya bilang, oh, ternyata saya pelajari benar juga ya kalau nggak ada itu ditambahkan ya bisa jadi waktu kita launch produk ini akan balik lagi karena customernya ngerasa nggak ngerti saya gunainnya gitu gitu dibilang bahwa oh saya survei kamu loh gitu kamu kemarin bilangnya gini tapi yang disurvei bilang tapi kan gue nggak ditanya yang ininya gitu saya gitu ya. Jadi di Astra Pay cukup balance gitu ya apa-apa yang kita lakukan adalah tadi kita ngasih apa namanya kalau saya tuh ngasih objektif ya jadi regardless gender objektifnya ini gitu ya jadi kalau saya sekarang sering bilang gini oke di championnya siapa saya nggak pernah oh ini karena ini champion harus laki-laki enggak kadang-kadang saya put memang championnya yang wanita misalnya gitu yang perempuan karena menurut saya jadi bisa lebih tadi ada intuisinya gitu karena kalau di digital company itu kan barangnya tuh nggak kelihatan, betul. Apa cabangnya tuh nggak ada, semuanya tuh di aplikasi. Jadi harus ada tuh unsur itunya, kira-kira gitu. Iya, soalnya memang pengaruh banget sih Bu. Kan kita kan juga sekarang banyak apa contoh toko online. Ada toko online yang gampang ya, ini kok enak dilihatnya gitu kan. Betul. Tapi ada yang lain, padahal kan sama-sama toko online gitu. Nyari tombol apa aja. Muter 3 kali kepalanya gitu ya. Itu nyata kan gitu ya. Iya. Menarik ya Bu ya. Jadi justru sebagai perempuan itu harusnya menambahkan tadi poin-poin yang memang menjadi kekuatan gitu. Bukan jadi kekuatan ini menjadi seolah-olah melemahkan. Iya. Betul. Bu Rina mau minum dulu? Thank you. Seru ya? Iya, seru. Nanti lama-lama kita lupa ini yang di sini. Guys, people-nya kita kelupaan gitu ya. Jangan ngobrol berdua gitu ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih Bu. Kalau misalnya ngomongin soal digital, sekarang ini kan semua orang udah pakai serba cashless, ya kan? Kayaknya e-wallet itu udah jadi hal yang umum lah, transaksi yang umum. Nah, Bu sebenarnya ya kalau misalnya melihat tren seperti ini tuh trennya positifnya ke arah mana dan hal apa aja sih yang kita perlu
waspadai. Karena kita nggak usah ngomong teknologinya deh, handphone aja ada orang yang maksudnya khususnya yang udah senior seperti itu mungkin agak susah gitu kan ya. Nah mungkin dari Bu Rina ada pendapat mengenai hal ini. Ya, terkait dengan digitalisasi belakangan ini ya, terutama masalah digital payment cashless ya. Jadi memang benar bahwa kenapa sih kita harus beralih ke cashless? Pasti banyak hal yang menjadi lebih mudah, gitu ya. Yang paling gampang kan kalau saya gitu, tim saya gitu jualan gitu ke merchant gitu ya atau ke toko gitu. Udah Pak pasang kris saja gitu saya gitu ya. Satu, resiko uang palsu nggak ada gitu kan. Jadi langsung nggak ada tuh. Yang kedua nggak repot tuh harus ada kembalian kecil-kecil, harus sediain uang kecil-kecil gitu, nggak ada. Yang ketiga ya namanya kalau misalnya kita punya warung atau punya toko gitu ya, punya resto, kan itu karyawan bukan negatif ya, tapi kan ada resiko misalnya gitu. Nah, kelebihan ini itu makanya kenapa ini berkembang. Tapi jangan salah, di setiap fase gitu atau di setiap sesuatu yang baru itu juga ada kelemahannya. Gitu ya. Salah satunya adalah itu ya masalah fraud gitu ya, kemudian masalah cyber security. Jadi menurut saya ini kan kayak kayak perjalanannya, kayak evolusi. Apakah dengan challenge yang ada di digital, kita bersedia balik lagi ke cash? Rasanya enggak juga ya. Sekarang ya bisa dicek tuh di dompet saya nggak ada uang tuh kayaknya gitu. Nggak ada uang tuh kayaknya gitu. Nah padahal saya tahu sekarang ini yang cashless ini juga ada challenge-nya. Tapi kita nggak mau nih balik lagi ke sini ya, sama aja. Kalau sekarang kita udah misalnya naik mobil Matic gitu ya, waktu itu ya ke manual pasti nggak mau gitu ya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya setiap fase, setiap era itu kan pasti ada challenge-nya tersendiri. Nah, tugas kita adalah memitigasi atau menjawab challenge-nya, bukan balik lagi ke belakang, gitu. Nah, itu yang yang di tim saya juga saya tegaskan bahwa pasti yang namanya komplain itu kan tadinya komplainnya A, di sini komplainnya J, tapi sama-sama komplain, gitu kan. Nah, kita apakah dengan ada komplain di sini kita udah deh balik lagi aja, kan enggak, tapi komplain ini yang harus kita selesaikan. Gitu. Jadi di setiap era menurut saya pasti ada challenge-nya. Nah sekarang ini memang kalau terkait dengan digitalisasi ya itu ya fraud misalnya gitu, kemudian cyber security. Nah kami memang kalau di Astra Pay sendiri ini memang menjadi nature of business-nya kami gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang kita lakukan, pasang sistem, pasang alert gitu ya, atau pakai kayak sertifikasi, pakai pihak ketiga untuk tadi memitigasi resiko-resiko ini. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mary. Memang tadi setiap fase itu ada challenge, tapi poin saya adalah ya challenge-nya kita mitigasi, kita solusikan. Bukan berarti karena ada challenge balik lagi aja ya. Nah begitu ditanya mau balik nggak juga, gitu nggak mau juga gitu ya. Nah antisipasi apa sih Bu yang dilakukan? Soalnya gini, kemarin ya saya baru beli helm buat showroom kan. Nah tantenya jadi curhat, jadi ada pihak pemerintah yang seolah-olah itu badan resmi, nelfon, nah singkat cerita itu teleponnya ngehang, muter-muter gitu, dia punya 3 rekening, 2 rekeningnya ludes. Gitu. Tapi ada 1 rekening yang tidak. Nah berarti kan secara security-nya aman. Nah kalau boleh tahu di Astra Pay sendiri gimana Bu? Ya betul-betul. Jadi tadi sebetulnya kalau ngomongin mengenai ini ya persiapan kita untuk menjadi memperkuat cyber security atau fraud detection sebagainya, selalu kalau saya tuh believe ada 3 hal. Jadi people, process, and technology. Anak-anak suka gini, udah Bu, kita beli sistem aja, pasang. Mungkin 30% benar, tapi jangan lupa bahwa cyber security yang terjadi seringkali karena orangnya, gitu ya, atau prosesnya. Gitu. Jadi misalnya gini, kita pasang ya Bu, ini oke, biayanya berapa segini-segini nih. Tapi ternyata sistem kita nggak mendukung. Ibaratnya gini, di sini dipasang pagar, ternyata di sini bolong misalnya gitu ya. Jadi percuma dong pagarnya mau kayak apa juga gitu kan, tapi di sini bolong gitu itu. Kemudian di sini ada pagarnya, sini ada pagarnya. Ternyata Bu, orangnya lupa ngunci. Ya kan? Jadi udah sama ada sistemnya sama aja, atau kuncinya digantung Bu. Jadi bisa dibuka gitu. Jadi 3 hal ini people, proses, teknologi ini harus selalu berkesinambungan. Jadi kalau saya di perusahaan yang saya sekarang ya Astra Pay gitu, kita teknologi pasti. Karena banyak hal yang kita nggak bisa kalau nggak punya teknologi. Karena bayangkan kalau digital company itu kan kita transaksinya jutaan ya. Dan semuanya lewat situ gitu, nggak ada cabang, nggak ada apa.
Yang kedua, sistemnya harus direview ulang gitu. Jangan-jangan tadi gitu ada yang bolong-bolong atau ada yang terlalu panjang sehingga menciptakan lubang-lubang gitu ya. Yang paling penting adalah memang people. Jadi jangan-jangan orang kita sendiri tadi gitu yang misalnya nggak rapi, nggak disiplin misalnya gitu. Tadi habis dibuka nggak dikunci atau kuncinya ada di semua orang misalnya gitu, nggak ke deteksi gitu yang begitu-begitu. Jadi semua dari activity kita itu kita mentargetnya 3 hal ini ya. Hopefully hal ini menurut saya nature-nya di digital business ya. Jadi maksudnya bukan hanya company saya yang lakukan itu. Rasanya di dunia digital itu yang memang selalu harus diperhatikan. Jadi hopefully ke depannya dengan makin berkembangnya digitalisasi terutama di Indonesia ya, ini menjadi kesadaran bersama lah. Gitu untuk saling menjaga juga gitu. Karena tadi pertanyaannya mau nggak balik ke yang ini? Nggak mau juga gitu. Ayo bareng-bareng kita menuju ke mitigasi yang lebih baik gitu kira-kira gitu. Nah, nyambung soal e-wallet gitu ya. Sekarang kan juga lagi marak pinjaman online ya, nyambung-nyambungnya ke judi online sih Bu. Betul. Nah, ada nggak sih maksudnya bagaimana Ibu menanggapi fenomena ini dan saya nggak tahu ya kalau misalnya di transaksi e-wallet itu apakah langsung ketahuan gitu kan kalau misalnya ini untuk transaksi judi atau nah bagaimana cara mengurangi supaya dampaknya nggak betul. Ya judol ini prihatin ya. Jadi kalau nonton nggak ya ada film tuh yang mengenai orang korban judol tuh, bukan film Indo sih, film luar dan itu emang prihatin sekali. Jadi sebetulnya kan gini kalau saya lihat ya, satu adalah masalah edukasi sebetulnya gitu ya. Ya ini PR siapa? PR semua orang lah ya, betul. Ya. Karena yang kedua sebetulnya ada juga dari sisi regulasi. Lah kalau jelas-jelas itu pinjol, ya diblok aja dong di aplikasi, misalnya gitu. Masa iya nggak bisa gitu, ya kan? Yang tadi edukasi, kemudian dari sisi regulasi, dari sisi satu lagi adalah tadi apakah kalau misalnya saya kayak di e-money gitu, itu kelihatan atau agak sulit gitu ya, karena kan sebetulnya gini, mereka bisa, itu kan kayak siluman ya. Misalnya gini, kalau siluman itu kita tahu bentuknya itu nih gelas misalnya, kita blok gelasnya, dia berubah bentuk jadi bunga. Iya kan? Bunga ya, nih sekarang yang bahaya bunga ya, bunganya kita blok nih, ganti lagi jadi buku misalnya gitu. Jadi karena itu juga sebetulnya inovasi, tapi inovasi yang ke arah negatif gitu. Itu terus gitu. Itu yang kita lihat ya. Tapi sebisa mungkin kita identify, kalau di Astrape kita identify. Ada pola-pola behavior yang bisa kelihatan. Misalnya mungkin orang judol itu dia lakukannya misalnya di atas jam 12 malam, misalnya gitu. Nah itu ada tuh, jadi ada behavior pola yang bisa kita blok sebetulnya gitu. Tapi tadi tidak bisa 100%. Nah makanya kenapa edukasi tadi ya, kemudian juga tadi masalah regulasi itu juga harus diperketat gitu. At the end of the day menurut saya ya, ya orang itu kan nggak boleh greedy ya. Iya nggak sih? Judol itu kan greedy ya, maksudnya mengharapkan effort sekecil-kecilnya gitu ya untuk mendapatkan hal yang sebesar-besarnya gitu. Which is benar gitu secara teori gitu ya. Effort kan harusnya minimal tapi mendapatkan hal yang besar itu secara teori benar, tapi kalau terkait dengan judul menurut saya ya pada saat masyarakat kita masih tadi ya edukasinya rendah mungkin gitu ya. Mungkin juga nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan. Ya pasti mencari cara lah sebisa mungkin gitu ya. Salah satunya ya judul itu gitu. Jadi buat kita nih Haze people ya, jadi kalau kenal teman-teman atau saudara atau keluarga kita ya itu tadi diedukasi. Yang namanya orang judi nggak ada menangnya kan ya. Yang menang pasti bandar, benar nggak sih? Kan katanya gitu ya. Betul. Mau yang di Makau di mana itu nggak ada tuh yang menang katanya gitu. Yang menang bandarnya katanya gitu ya. Menang buat pancingannya. Buat pancingan aja katanya kan. Katanya. Betul. Yang menang tetap bandarnya gitu ya. Betul. Iya. Nah, menarik sekali nih ya Bu pembicaraan kita Haze people. Saya minum dulu ya. Haze people. Saya juga minum dulu. Habis ngomongin judul panik kita. Minum dulu. Oke. Nah, mengenai pengembangan talenta ya dan mungkin budaya di Astrape. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan Ibu Rina di Astrape itu sendiri? Kan kalau zaman sekarang apalagi kalau di industri digital kayaknya banyaknya anak muda ya Bu ya. Betul. Yang dikit-dikit butuh healing gitu kan. Healing gitu ya. Nah, bagaimana Ibu mengembangkan budaya kerja di lingkungan Astrape?
Secara basic saya sebetulnya orang yang believe pada sistematika berpikir, basic thinking, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau seorang itu basic thinkingnya bagus, sistematika berpikirnya bagus, mau dikasih apa aja juga bisa, gitu ya. Yang kedua, saya juga believe dengan growth mindset, gitu ya. Jadi orang itu harus open mind, harus mikirnya tuh growth, gitu. Bukan dikasih challenge, udahlah nggak bisa nggak, tapi dicari tuh gimana caranya ya. Gak bisa begini, bisa begitu nggak ya gitu. Jadi dua hal ini yang belief saya atas dua hal ini itu sebetulnya tergambar gitu dari budaya kerja yang kita buat di Asrapi. Saya selalu bilang ke tim saya, satu, harus jadi orang tuh harus open mind. Jadi harus mau nerima masukan gitu. Nggak ada cara yang paling baik, yang terbaik nggak ada. Yang ada adalah diimprove terus gitu. Jadi orang itu diskusi pun harus open. Nggak boleh begitu yang ngomong si A pasti salah, enggak. Dia 10 kali salah pun bisa jadi dia 1 kali benar, gitu. Jadi orang tuh harus open, gitu, open mind. Yang berikutnya adalah yang tadi, orang itu sistematika tuh harus bagus, gitu. Karena kan kita bekerja itu kan kita terpapar dengan segala macam hal, gitu. Kadang-kadang complicated, gitu. Tapi kalau kita tidak punya sistematika yang berpikir yang benar, bulet, gitu. Makanya saya bilang sistematika berpikir yang baik itu adalah yang runtut sehingga bisa memecahkan masalah gitu. Nah itu adalah beberapa hal yang saya tanamkan di tim saya. Tentu saja yang lain-lain ya, misalnya bahwa jadi orang itu kita itu bekerja misalnya harus kolaborasi ya pasti gitu ya, nggak ada satu orang pun yang bisa kerja sendiri di dunia ini gitu ya. Kemudian juga misalnya kita harus punya ambisi gitu bahasa saya. Jadi tadi kalau nggak punya ambisi, kompetitor sudah 3 bulan yang lalu, kita nanti aja lah Bu, misalnya gitu ya, masih bisa 2 bulan lagi, enggak, harus punya ambisi dong. Nah kalau bisa duluan, kalau nggak bisa duluan ya jangan jauh-jauh dong gitu ya. Misalnya dia launch bulan lalu, kita ya jangan jauh-jauh misalnya gitu ya, atau apa gitu. Jadi orang tuh juga harus punya ambisi gitu. Nah di Asrapi sendiri kita terjemahkannya itu dalam culture corporate value itu GUARD ya. Jadi growth misalnya gitu ya. Kemudian unity, kemudian ada juga A-nya tuh achievement tadi, ambisi, R-nya resilience. Nah, resilience itu penting juga menurut saya ya, apalagi dengan anak-anak sekarang yang tadi gitu. Jadi sulit dikit gitu langsung kayak nyerah gitu. Bu, kayaknya nggak bisa deh, apanya yang nggak bisa? Gitu, jangan-jangan kamu problemnya aja nggak ngerti gitu. Nah itu resilience itu penting banget karena ya kondisi saat ini pun gitu ya, jadi industri segala macam ini makin challenging kan, makin tough gitu, nggak bisa tuh sesuatu gitu satu langkah gitu, enggak, kita harus muter dulu dapet gitu ya, jadi makin challenging. Kemudian yang terakhir adalah delightful, artinya at the end of the day tadi customer kita ini customer digital yang gampang sekali, nggak ada loyalitas, swinger banget. Karena dia kan gini, kalau kita ke toko gitu ya, nggak puas dengan toko yang satu, ke toko yang berikutnya itu minimal harus jalan kaki, panas-panasan gitu kan. Lah kalau digital, nggak puas jarinya doang yang pindah gitu kan, langsung ke sebelah gitu. Makanya saya bilang, ini harus dipahami. Tadi mungkin kita tidak menjadi yang paling pertama, tapi harusnya yang paling apa, gitu kan katanya jadi orang tuh kan kalau nggak paling cantik, paling pinter, paling kaya gitu kan, atau paling apa gitu. Minimal kita punya salah satu yang menjadi daya tarik kita di mata customer. Misalnya, kita nggak yang pertama Bu, tapi kita yang paling lengkap misalnya gitu. Kita nggak yang paling lengkap, tapi kita yang paling cepat misalnya gitu. Kita yang paling apa gitu. Nah, budaya kerja inilah yang sehari-hari saya terapkan gitu ya. Tapi tentu saja dengan bahasa sesederhana mungkin, karena anak sekarang nggak ngerti. Jadi misalnya gini, kita bikin misalnya definisi gitu ya, tadi unity, bekerja sama dengan kelompok bla bla bla, muter-muter mereka nggak ngerti loh, ini maksudnya apa ya Bu? Intinya ginilah gitu. Iya, intinya ginilah. Kamu bisa kerja sendiri nggak? Enggak Bu. Ya udah harus gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin definisi yang panjang-panjang tuh mereka ini apa intinya apa ya sebetulnya ya gitu. Terus tadi open mind tuh apa sih Bu? Makanya kalau dibilangin jangan ngeyel, dipikirin dulu gitu. Maksudnya jangan langsung bilang nggak bisa gitu, enggak. Oke, coba saya digest dulu ya Bu. Saya lihat kemungkinannya. Ini bisa atau tidak gitu. Jangan langsung di depan langsung bilang nggak bisa Bu. Caranya begini, ya nggak begitu. Saya bilang open mind dulu untuk mau gitu berpikir terbuka untuk mengconsider misalnya gitu. Yang gitu-gitu tuh harus praktis anak sekarang. Anak sekarang tuh pinter, tapi ya itu mereka nggak mau susah ya, benar ya? Karena mungkin kebiasaan apa-apa cepat kayaknya ya, terus yang praktis gitu kan ya. Ya menarik sih ya Bu. Menarik banget. Iya makanya. Nah sebenarnya tadi
ujung-ujungnya sebenarnya bicara soal mindset nggak sih Bu? Ya, kan betul, mindset betul. untuk kemauan untuk bertumbuh seperti Ya, itu. betul, Ketika betul. seseorang mau bertumbuh, Ya, itu kan yang tadi yang susah-susah itu kan nomor 2 ya Bu ya. Iya, betul. Setuju. Jadi mindset itu penting banget. Makanya saya 2 ya, satu growth mindset, satu lagi adalah orang itu tadi mau berpikir tadi fundamentalnya atau tidak gitu. Saya sering bilang ke tim saya, yang saya kasih itu objektif gitu ya. Yang saya kasih itu bukan how to gitu. Jadi bukan gini, kamu tulis A, B, C, bukan begitu. Tapi gini, saya maunya surat ini terkirim misalnya gitu ya. Kapan misalnya, contoh sederhana misalnya gitu ya. Terkirim karena isinya ini. Itu kan objektifnya gitu. Nah caranya ya kamu yang tahu, yang olah gitu. Misalnya saya mau bikin draft dulu, saya mau diskusi dulu, saya mau apa dulu gitu. Jadi kalau mindsetnya benar, yang dicari adalah objektifnya gitu ya. Ya rasanya benar tadi beberapa yang taktikal itu akan ngikutin lah gitu ya. Oke, iya. Nah terus gimana sih Bu cara menemukan potensi nih ya kan dari anak-anak muda ini kan pastinya mereka juga calon penerus pemimpin yang akan datang. Bagaimana cara Bu Rina menemukan potensi mereka? Mereka ya. Yang saya bilang tadi ya, anak-anak sekarang itu pinter-pinter. Itu udah terbukti lah ya. Dan mereka cepat ngerti gitu, tapi mereka cepat bosan. Ada beberapa yang datang ke saya gini, misalnya 6 bulan gitu ya dia, Bu, saya minta pindah bagian dong. Saya bilang kenapa? Ada apa gitu? Apakah dia nggak happy gitu dengan bagian yang sekarang? Oh enggak Bu, justru saking happy-nya saya udah ngerti semua. Gitu, ngomongnya gitu, ngerasa nguasain, saya udah ngerti semua Bu, jadi saya butuh challenge baru. Gitu, jadi saya menemukan beberapa kali begitu gitu ya. Ada juga yang ya macam-macam lah ya. Nah, begitu kita tahu seperti itu ya sudah kita challenge. Ya sudah, kalau gitu kamu harusnya positif, ya kan? Nah, tapi kan yang namanya organisasi kan tidak setiap saat ada challenge baru kan. Nah, makanya saya kan suka bilang ke tim saya gini, nggak bisa ya, pengennya yang baru, enggak. Yang namanya kerjaan itu satu paket. Mungkin ada rutinnya dikit gitu kan, mungkin ada challenge-nya juga, ada hal yang barunya ngembangin gitu. Tapi nggak bisa, kamu maunya yang baru semua. Enak aja gitu ya kan gitu. Jadi knowing mereka begitu ya saya challenge aja, ya udah kamu mau nggak gitu misalnya gitu ya, kamu jadi championnya deh beresin ini gitu misalnya gitu. Makanya di saya itu saya bikin banyak champion di luar function yang memang sudah structure ya. Gitu. Champion itu berarti apakah project tertentu gitu? Project tertentu bisa bentuknya project yang formal, bisa juga enggak. Misalnya gini, di kantor itu kan kita kan ada beberapa kegiatan gitu ya, misalnya ada basket, ada apa gitu. Nah, ya udah yang tadi anak-anak yang punya aspirasi gitu suruh dia jadi champion. Kamu yang urusin. Jangan HRD saya bilang. Jadi HRD yang nyari lapangan gitu kan gitu ngumpulin orang, enggak, kamu championnya. Ya kamu yang ngurusin lapangan dong gitu kan. Kapan bookingnya, kapan ininya gitu contoh gitu ya. Jadi mereka gitu ya Bu. Ya iya. Jadi nggak bisa tuh misalnya mau challenge tapi nggak mau ngerjainnya gitu. Kadang-kadang kan mereka cuma mau euforianya, tapi begitu dikasih kerjaannya mundur juga gitu kan. Gitu. Nggak bisa. Saya bilang harus tanggung jawab, punya ide harus mau tanggung jawab atas ide tersebut kan, kira-kira gitu kan. Gitu. Jangan ide terus dilempar ke orang lain gitu. Ya kan itu nih Bu, saya maunya ini. Tuh Hace yang ngurusin enak aja gitu. Berarti dengan kata lain Bu Rina juga banyak memberi ruang ya buat mereka. Ya harus gitu sih, karena tadi anak sekarang tuh pintar dan cepat. Dan mereka mudah bosen gitu. Jadi harus selalu merasa ter-challenge, quote unquote ya. Jadi kalau mereka merasa ter-challenge, mereka merasa iya ya, kok gue belum bisa yang ini ya. Kok gue belum bisa yang ini ya gitu. Nah sekarang ngomong-ngomong kalau misalnya networking zaman sekarang kan banyak anak muda yang karena terbiasa digital gitu bersosialisasinya di media sosial. Nah kalau menurut Bu Rina sendiri masih penting dan relevan nggak sih di masa sekarang untuk bernetworking itu baik secara internal ya di lingkungan perusahaan ataupun ke eksternal untuk menjadi sukses berkarir? Nah ini memang ada pergeseran ya, tapi kalau pergeserannya itu menurut saya how to-nya gitu. Kalau dulu kan kita bernetwork itu dengan gini ya, ketemu, janjian yuk di mana, anak sekarang enggak. Jadi dia bisa kenal orang itu dari LinkedIn, dari mana. Dan setelah itu mereka sebetulnya berelasi.
entah lewat email, entah chatting, suatu ketika ketemu misalnya lagi ada seminar apa. Nah waktu ketemu seminar apa itu, seolah-olah udah kenal lama gitu. Saya bilang, oh iya ya ternyata ada sedikit pergeseran dari how to-nya. Gitu ya, tapi bahwa network itu sangat penting, saya bilang penting banget. Kebetulan di karir saya kan, waktu saya pernah di corporate gitu ya, begitu saya ke operation, ternyata network saya waktu di corporate itu kepake banget, misalnya gitu ya. Jadi dan sebaliknya, pada saat saya udah di operation, saya kenal orang operation gitu ya, begitu saya pindah company dan sebagainya, itu ternyata terpakai sekali gitu, bisa kita leverage lah networking kita itu. Tapi ke belakang ini ternyata how to-nya itu ternyata agak berbeda ya. Gitu. Itu juga saya pelajari sih. Saya bilang, oh iya juga ya, sekarang gampang sekali ya cari teman di LinkedIn misalnya gitu ya. Ada nggak ya yang punya service ini gitu kan? Ya kan kalau dulu kan kita harus gimana ya nyarinya itu kalau ini nggak lempar aja gitu. Teman-teman sekarang lempar aja, banyak sekali. Gitu kan tinggal nanya, kan anak-anak juga suka gini kan, misalnya di Instagram atau di apa itu dia status gitu. Ada yang punya, misalnya ada yang punya nomor telepon penyalur pembantu sekitar Jakarta Selatan, gitu kan. Ya bener ya, jadi pada langsung ini kan, walaupun mungkin nggak kenal-kenal banget gitu. Terus saya bilang, oh iya ya ternyata ada pergeseran dan menurut saya itu menjadi lebih efektif harusnya untuk di tahap-tahap awal. Tapi tentu saja begitu ke tahap berikutnya kan deep dive-nya tetap harus tersaring dan sebagainya itu tetap sama gitu. Itu menarik ya. Saya juga gitu tuh. Oh ini lagi cari pembantu nih gitu. Tapi yang kita nggak kenal juga suka kepo ya Bu ya jadinya. Betul. Jadi ini aja ya, nggak apa-apa dong saya sharing aja gitu. Oh ini ada di sini, ini ada di sini. Kalau dulu kan kita ini siapa kok nanya pembantu ke gue ya enggak. Kalau sekarang ada yang nanya ya kita kasih jawab aja selama kita tahu kan nggak masalah kan. Iya, gitu. Betul. Nah terus Bu. Saya dengar-dengar nih, Ibu baru saja terpilih menjadi Ketua Perempuan Astra. Nah, itu gimana ceritanya, Bu? Itu dia. Saya juga kaget itu. Oh gitu. Apakah saya sangat keperempuan-perempuanan gitu ya? Iya, Meli. Jadi ini buat saya juga something new ya. Ini jadi saya dipanggil lah gitu. Oh ini Astra, ya karena di Astra itu ya dari 200.000 karyawan ternyata perempuannya ada sekitar 50.000. Gitu ya. Dan Astra sampai pada kesimpulan harus ada nih community yang menaungi lah gitu ya, walaupun sekarang mungkin ada tapi lebih informal gitu ya. Nah saya juga bingung ya kenapa saya ya gitu. Jadi kalau saya bilang ya mungkin saya merepresentasi perempuan yang bisa compete lah gitu di dunia profesional gitu ya. Buat saya nggak apa-apa. Jadi again, apakah saya terlalu positif gitu melihat segala sesuatu gitu ya? Saya bilang oh ya nggak apa-apa, harus begitu ya. Saya bilang oh ya udah nggak apa-apa, ya minimal saya nanti jadi tahu jadi bisa mewakili dan sebagainya. Itu saya kaget juga gitu, bilang apa gini ya waktu dipilih saya gini, ini anak kayaknya kurang kerjaan deh, kasih kerjaan itu atau kayaknya nganggur ya, itu nggak tahu juga gitu ya. Tapi udah saya positif aja bahwa mungkin itu tadi saya dianggap bisa merepresentasikan profesionalitas perempuan Astra lah gitu yang terwakili oleh community ini gitu. Oke. Kegiatannya apa aja Bu? Ya, nah ini kalau ngomong kegiatan ya kita ini ada beberapa pilar sebetulnya. Perempuan Astra ini dibangun sebetulnya untuk internal. Artinya tadi kita harus kenali sebetulnya kebutuhannya perempuan Astra berkarir itu apa. Gitu tadi bisa jadi misalnya di area policy, ada policy yang belum mendukung. Kemudian juga ternyata ya setelah saya dalamin juga yang namanya karyawan perempuan itu kayak begini ini penting. Ternyata gitu ya. Jadi bukan mentoring dalam hal mentoring yang coach formal, atau apa enggak. Formal, tapi ternyata ya saling sharing gitu. Gue kemarin ada gini loh di tempatku. Ini gini ini gimana ya gitu. Ternyata mereka butuh ruang gitu untuk saling sharing. Gitu. Nah, itu kita sediakan itu gitu. Jadi kalau bahasanya memang mentoring gitu ya, tapi saya bilang mungkin saya akan cari bahasa yang lebih ringan lah. Itu kalau mentoring kan kesannya ini ya pekerjaan formal, gitu ya formal ya. Selain itu juga tadi saling sharing. Tadi yang saya sebutin, ada yang mau nyari babysitter lah, ada yang cari apalah gitu. Jadi memang perempuan Astra ini dibuat untuk menjadi wadah. Sehingga perempuan pekerja di Astra ini lebih punya support system yang lebih lengkap gitu ya, sehingga dia berkarir lebih fokus, kira-kira begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata bukan saya doang yang gitu ya sudah saya confident aja misalnya gitu. Selama ini mungkin dia bertanya-tanya, gue tuh begini harusnya gimana ya. Nah begitu habis ngobrol,
oh ternyata banyak kok yang ngalamin, ya sudah, terimalah itu misalnya gitu ya. Saya fokus aja ke pekerjaan misalnya, jangan usah dipikirin yang begitu misalnya gitu. Nah ternyata itu penting gitu. Nah itulah mandat kita di Perempuan Asra untuk menyediakan ruang sehingga beberapa tadi kendala ataupun aspirasi itu tertampung, gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa kegiatan ke depannya gitu ya, yang kita libatkan dari Perempuan Astra untuk keluar gitu ya. Jadi kita juga mau memberi makna juga ya untuk masyarakat gitu. Ada juga yang lebih ke dalam. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, terus untuk perempuan sendiri ya Bu ya di industri teknologi ini, anak-anak muda, apa sih langkah awal yang harus mereka punya ya, atau yang penting gitu? Kalau misalnya anak muda kan harapannya jadi pemimpin di masa yang akan datang, apa yang harus mereka persiapkan sih? Tuh. Nah, kalau balik tadi saya cerita ya, saya sangat believe dengan growth mindset itu. Jadi orang kalau punya growth mindset itu dia open untuk berkembang, gitu. Jadi kalau sudah mindsetnya sudah tidak growth gitu, sudah tidak open mind, udahlah gitu, selesai gitu. Tapi kalau punya growth mindset, ini dia membuka diri untuk dikembangkan. Saya selalu bilang ke tim saya bahwa di develop itu tidak nyaman loh. Ya, mungkin bisa jadi pada saat kamu di develop gitu ya oleh mentor atau oleh atasan, yang lain misalnya selesai, misalnya pekerjaannya buat dia ada PR, gitu. Jadi di develop itu tidak nyaman, jadi harus mau, gitu. Nggak ada ceritanya, nggak mau develop, tapi mau berhasil atau mau lebih lagi, gitu. Jadi yang pertama pasti growth mindset, gitu ya. Yang berikutnya adalah resiliency, ya karena kan dunia kerja atau profesional industri ini kan selalu berkembang ya. Yang kita pikir kita udah jago nih, misalnya gitu ya, di sini gitu ya, mungkin 3 bulan lagi berubah, gitu. Jadi harus terus mau belajar dan resilience. Kan kalau di dunia teknologi kan kita bilang, gimana sih caranya mendetek nih orang asli atau bukan gitu kan? Bisa pakai liveness, pakai ini. Ternyata sekarang ada deepfake lah, gitu ya. Jadi mukanya bener Bu Rina, suaranya bener, tapi ternyata itu AI misalnya gitu. Gimana cara kita ngedetect? Nah itu, jadi hal-hal yang mungkin minggu lalu masih valid gitu ya, masih relevan, minggu ini udah enggak. Jadi selalu pengen berkembang dan resilience-nya itu penting. Otherwise, enggak lah, capek lah, ini masa berubah terus, ya nggak bisa. Berubah itu kan bukan kita yang, jangan dipaksa oleh keadaan, harusnya kita sendiri yang berubah kan. Karena kalau sudah dipaksa, pasti sudah ketinggalan kan, sudah after the fact gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, Haze people ya, jadi kalau punya ambisi gitu ya untuk menjadi seorang yang sukses atau menjadi seorang leader, yang pertama adalah harus punya growth mindset, yang kedua harus resilience, gitu. Itu dulu deh, dari sekian banyak menurut saya sarinya itu dulu gitu. Ya kalau udah punya 2 ini gitu ya, rasanya langkah-langkah awal itu bisa dilakukan. Nanti di tengah jalan pasti adalah nambah lagi gitu. Tapi langkah awalnya itu dulu gitu. Bu Rina, melihat perkembangan teknologi sekarang ini, di mana tadi juga peran wanita juga kan makin ya kita sama ya berarti ya gitu kan, nggak ada yang dipisah-pisahkan. Ibu melihatnya gimana sih 5-10 tahun ke depan peran wanita di industri digital ini? Digital ya, 5-10 tahun ke depan ya. Menurut saya gini, akan harusnya ya kalau sekarang kita sudah mulai gitu ya, tadi kan kita tidak membedakan gender gitu, yang penting adalah tadi punya capability, punya growth mindset yang bagus. Harusnya 5-10 tahun ke depan akan semakin banyak leader-leader perempuan di dunia digital ya, digital teknologi ataupun sebagai leader di puncuk pimpinan gitu. Karena bekalnya menurut saya sama. Gitu ya, jadi bekalnya adalah sekolahnya sekarang kan nggak ada beda, iya kan sama gitu. Kemudian kan makin kesini juga support system juga makin baik gitu ya. Jadi tadi kan kita nih sebagai perempuan kan punya peran banyak, tapi makin kesini kan support system itu makin baik ya. Kan sekarang juga ada tren ya tidak mengenal gender, misalnya yang nganter sekolah yang sekarang nggak ada lagi tuh ibu-ibu enggak kan, sama gitu. Jadi support sistemnya udah makin baik. Jadi rasanya kalau 5-10 tahun ke depan
kita mau cari talent atau mau cari leaders digital perempuan, itu udah nggak ada isu. Jadi nggak ada lagi yang karena nggak ada ini nggak gitu. Harusnya mulai bermunculan gitu ya. Karena kita lihat kan sekarang aja sudah begitu, 5-10 tahun ke depan harusnya lebih baik lagi. Gitu. Betul. Nah terakhir nih Bu, apa sih kunci sukses ya untuk bertahan dan juga sukses lah ya, tetap eksis gitu di dunia digital ini. Di dunia digital. Nah, kalau saya ngerangkum sedikit tadi dari diskusi kita ya, yang pertama tadi ya, orang itu selalu harus punya growth mindset. Karena tadi digital ini kan sangat dinamis gitu ya. Nggak hanya digital sebetulnya kan, dunia juga sangat dinamis. Apa yang relevan tahun lalu, tahun ini mungkin sudah tidak relevan. Jadi harus punya growth mindset dan resilience gitu ya. Yang berikutnya adalah harus punya mindset yang bagus tadi. Tadi kan Merly juga udah sebutin ya. Kalau mindsetnya benar, yang lain tuh ngikutin gitu ya. Yang lain itu bahasa saya taktikal. Jadi kalau taktikalnya benar, belum tentu mindsetnya benar. Gitu. Tapi kalau mindsetnya benar, taktikalnya akan ngikutin. Jadi how to itu akan ngikutin, gitu ya. Yang berikutnya networking tadi, ya. Jadi di dunia ini ya gampang sekali lah tadi sebatas kita mau cari info sehari-hari aja perlu networking. Apalagi dalam pekerjaan, gitu ya. Iya, sekarang ini kan apalagi digital ya. Saya tuh sering dengan teman-teman saya sesama digital kita menyebut kita ini frenemy. Jadi friend sebenarnya enemy tapi friend gitu benar. Jadi sebetulnya kita berkompetisi ya. Jadi misalnya saya Emane, terus ada Emane yang biru, misalnya gitu ya, yang hijau, yang merah. Kita enemy sebetulnya. Tapi kita juga friend di belakang. Misalnya apa? Gue punya vendor nih, lo bisa pakai juga loh. Dia bagus, misalnya gitu ya. Oke. Gue ada teknologi ini nih yang baru. Siapa yang mau bareng-bareng kita kembangin. Gitu. Jadi itu tadi networking. Gitu ya, kalau tadi growth mindset, resilience, kemudian mindset yang baik, networking. Yang berikutnya ya at the end of the day ya, kita ini kerja itu kan apa sih kerja? Satu pasti mendeliver pekerjaan untuk perusahaan, ya kan? Kita dapat gaji gitu kan tadi ya. Yang berikutnya kita kerja itu mendevelop diri. Jadi saya 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sekarang dengan saya bekerja seperti ini pasti orang yang berbeda gitu. Mungkin kompetensinya nambah dan seterusnya. Yang berikutnya nih saya nyontek-nyontek dikit ya dari dari buku dan sebagainya. At the end of the day kan kerjanya ibadah ya. Iya kan kita mau meninggalkan apa sih? Meninggalkan sesuatu yang pastinya kan sesuatu yang baik ya. Dari perusahaan-perusahaan ini apa sih kayak saya imani? Saya kan cita-cita mulianya kan tadi adalah memajukan edukasi, memajukan financial inclusion, gitu kan tadi cita-cita mulianya adalah udah jangan repot deh nanti ada uang palsu segala macam pakai ini aja, itu kan cita-cita mulia yang kita bisa berikan untuk masyarakat kira-kira gitu. Nah jadi kalau 5 ini menurut saya dipegang gitu ya, udahlah mau dikasih challenge apapun harusnya ya, mau dipindahin kemanapun atau dikasih industri apapun harusnya bisa. Gitu. Nah, beberapa kali saya dipindah juga industrinya, ya modal saya ini doang gitu. Ya udahlah belajar baru lagi nggak apa-apa, tapi punya mindset yang bener gitu. Kira-kira seperti itu, Merly. Thank you banget nih Bu Rina buat kesempatan bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa ya. Saya pikir people juga pasti mendapatkan banyak hal dari diskusi kita hari ini. Yang pasti para perempuan itu jangan nggak boleh berhenti untuk bertumbuh. Harus punya mindset untuk tetap terus bertumbuh sehingga kita juga berkembang. Kalau ada challenge apa, udahlah hap aja deh gitu. Hap aja gitu. Karena nanti mungkin jangan-jangan tiba waktunya seperti Bu Rina, tahu-tahu dipercayakan menjadi seorang President Director di perusahaan digital lagi kan gitu. Oke, terima kasih Hi People, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya Hi People.